Coba perhatikan teman-teman, ada yang apa, ada yang hadir atau orang di dalam ya, orang di dalam. orang tadi. Oh ya, kenapa sampai di dalam? 2 orang isi sama 2 orang tadi. Oh ya, ya sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita terlebih dahulu akan memuji Tuhan dan doa pembukaan pelajaran. Ini siapa yang mau kira-kira? Ada? Ya, silakan. Hari ini ku rasa bahagia. Pelajaran ini dari awal hingga akhirnya dan berguna untuk kedepannya, dan juga berkati para guru kami yang akan mengajarkan. Ini doaku Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi P5. Ya, apa sekarang tahu P5? Siapa yang tahu P5? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Proyek penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila. Jadi materi kita sekarang akan membuat satu proyek, ya, yang tentunya nanti akan bermanfaat. Jadi itu ya, saat ini kita akan berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu mau menggambarkan kepada kita adalah suatu pendekatan kehidupan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya hari ini dan tidak melupakan generasi selanjutnya. Ya, untuk melestarikan sumber daya alam kita, tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih-lebihan, ya, menguras sumber daya alam kita nikmati saat ini, kemudian bagi anak cucu kita tidak bisa mengalami atau menikmati, bahkan yang didapatkan apa? Penderitaan. Jadi sebagai makhluk hidup kita harus senantiasa memikirkan kehidupan yang masa akan datang buat anak cucu kita semua nanti. Nah, itulah yang dikatakan hidup, gaya hidup berkelanjutan. Salah satu aspek gaya hidup yang berkelanjutan yang dipertahankan apa? Pengelolaan sampah. Ya, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan yang hanya akan menjadi sampah itu dapat didaur ulang. Bukan sekali pakai, buang. Setelah dibuang itu menjadi sampah. Namun yang harus kita pikirkan, bagaimana sampah-sampah yang berserakan itu yang bisa kita lihat akan bermanfaat ketika didaur ulang. Ya, itu pengelolaan sampah, dan itu salah satu cara melestarikan sumber daya alam. Ini yang perlu kalian pahami tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya. Topik materi kita dalam P5 ini berbicara tentang sagu ketan. Ya, sagu ketan ini singkatan dari sampah yang berguna bagi ketahanan pangan. Jadi sampah-sampah itu kita akan kelola, ya, pada akhirnya nanti bermanfaat untuk menunjang kehidupan kita. Ini ya. Jadi pelajari bersama-sama adalah bagaimana kita mengelola sampah organik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola sampah organik. Dan ketiga, pembibitan atau pemanfaat lahan kosong. Dan yang terakhir adalah pembibitan tanaman cabai. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi dalam tahap ini kita akan
melihat tujuan pembelajaran yang pertama adalah murid mampu mengidentifikasi masalah kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kita akan diajak observasi lingkungan sekolah kita bagaimana kebersihannya. Ya. Dalam arti begini, sampah yang sudah ditumpuk di satu tempat itu menandakan bahwa sampah yang berserakan itu sudah tidak ada, ya kan? Ditumpuk dalam satu tempat. Nah, kemudian kita bisa lihat di sekitar sekolah kita sekarang bersih. Ya, mengapa? Karena sampahnya tidak ada yang berserakan, namun dikumpul di satu tempat. Itu yang kita mau lakukan dalam aktivitas pertama pada P5 sekarang, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi masalah kebersihan lingkungan sekolah. Observasi awal. Jadi sekarang kita mau melakukan langsung, ya, melihat sampah-sampah yang sudah dikumpul di situ. Ya, jadi di sini kalian nanti diajak ke sampah dan melihat. Ya, tentu nanti ada LKPD kalian isi. Jadi sampai di tempat sampah nanti kita akan diajak memisah-misahkan atau memilah-milahkan sampah. Mana sampah organik dan sampah anorganik. Ya, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Aktivitas kita sekarang adalah melakukan observasi sampah. Untuk kita akan ke lokasi penampungan sampah yang sudah disiapkan sekolah di kontainer, ya. Mengidentifikasi, ya, jenis-jenis sampah. Yang kedua, kalian melihat sampah apa yang terbanyak. Ya, sampah organik yang mana yang banyak. Ya, setelah kalian sudah pisahkan. Yang kedua, sampah anorganik, apa yang paling banyak kamu jumpai di sana? Oke, sudah bisa paham? Ya, sudah. Ini LKPD-nya. Ya, silakan kita keluar melihat sampah. Sampah yang mau diobservasi. Jadi sekarang kita mau mengamati sampah di sekitar sekolah kita. Ya, silakan mengamati semua sampah di sekitar sekolah kita. Nah, kebetulan kita ini ada di tempat penampungan sampah, ya. Jadi tugas kalian sekarang mengamati sampah-sampah yang ada, kemudian jenis sampah. Paham? Jenis sampah. Ya, jenis organik apa saja, jenis anorganik apa saja. Kumpul di sini. Sama ya. Sampahnya di ya, untuk kelompok diskusi Eklesia sudah mendapatkan jenis
sampah anorganik. Tadi kita sudah dari lokasi sampah dan tentunya kelompok yang sudah dibentuk itu mencatat ya jenis sampah dan kemudian sampah apa yang banyak kamu jumpai, baik yang organik maupun yang anorganik. Jadi sekarang silakan diskusikan sampah-sampah apa saja yang kalian dapat, kemudian sebentar setelah selesai didiskusikan silakan salah satu setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Harus kita tetap fokus ya, supaya gagal paham. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Silakan kalian diskusikan untuk kelompok apa ini? Indonesia membahas tentang sampah anorganik. Kelompok Manuel membahas tentang sampah organik. Ya, jadi tulis jenis-jenis sampah organiknya, begitu juga yang anorganik tulis sampah-sampah anorganiknya, kemudian cari sampah yang terbanyak pada jenis sampah organik tulis. Begitu juga sampah anorganik yang kalian jumpai paling banyak sampah apa ya? Sudah paham? Ya, saya beri waktu 20 menit. Ya, saya rasa sudah cukup waktu 20 menit. Bapak berikan kesempatan untuk mendiskusikan. Jadi sekarang tiap kelompok akan mempertanggungjawabkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, yang pertama saya berikan kesempatan kelompok Eklesia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Kita bertepuk tangan dulu. Ya, salam. Saya perwakilan dari kelompok Eklesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sampah anorganik yang ada di sekolah kita. Ya, baik. Setelah kami meninjau secara langsung tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah kita, kami melihat bahwa banyak sekali sampah-sampah yang telah kami tinjau, dan itu tidak terlepas dari sampah anorganik. Sampah-sampah yang ada di tempat sampah hampir didominankan oleh sampah anorganik seperti gelas plastik, bungkusan kue, dan pipet-pipetan dan lain-lainnya. Sekitar 60% sampah anorganik didominankan oleh gelas plastik, dan 20% bungkusan kue, dan 5% pipet-pipetan dan botol lainnya. Jangka waktu pendek seperti halnya dedaunan, rumputan, dan lain-lain. Lalu tadi kami juga sudah berkeliling mengobservasi, meneliti
mengenai sampah-sampah organik yang ada di sekolah ini, dan kami menemukan beberapa jenis sampah organik yang ada di sekolah ini. Salah satunya ada dedaunan kering, rumputan, dan minyak kayu dan kertas. Kami membandingkan bahwa ternyata dari keempat jenis sampah organik yang telah kami amati, sampah yang paling mendominasi di sekolah ini yaitu sampah organik dedaunan. Penyebab banyaknya dedaunan ini karena banyaknya pohon-pohon yang rindang yang ada di lingkungan sekolah ini. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Dari sampah organik, apa yang dapat dilakukan agar sampah tersebut dapat berguna dan dapat dimanfaatkan? Sampah tersebut dapat berguna jika sampah organik tersebut, sampah seperti rumputan, dedaunan, diolah menjadi sebuah pupuk. Presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Bagi tepuk tangan. Jadi luar biasa dari kedua kelompok telah mempresentasikan hasil survei di lokasi sampah tadi. Jadi di sini yang Bapak ingin sampaikan bahwa ketika sampah yang berserakan itu tidak dikelola dengan baik, tentu ini akan menjadi suatu bencana kemanusiaan di kemudian hari. Ya, ketika hujan datang, tentu itu salah satu faktor untuk penyebab terjadinya banjir karena semua lokasi-lokasi drainase itu akan dipenuhi oleh sampah. Oleh karena itu, lewat pengetahuan kita, sampah-sampah yang berserakan itu kita akan kelola dengan baik sesuai dengan tingkatan jenis sampah tersebut. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini ya. Semoga di aktivitas pertama ini menjadi satu pegangan untuk kita masuk pada aktivitas yang kedua, bagaimana kita mengelola sampah. Nah, pada saat ini kita masuk aktivitas kedua, bagaimana kita mengelola sampah organik menjadi pupuk. Ya, sebagai referensi untuk kalian diskusikan dalam pengelolaan sampah, Bapak akan putarkan dua buah video. Ya, jadi kita simak bersama-sama. Selanjutnya masih ada lagi satu video sebagai referensi kalian untuk berdiskusi. Ya, mari kita simak baik-baik. Salah satunya adalah kita jadikan
kita akan melakukan diskusi kelompok. Untuk kelompok eklesia, ini LKPD-nya yang kalian mau gunakan untuk mengerjakan diskusi. Ini kelompok Immanuel, silakan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Bapak mau bertanya? Ada yang bertanyakan tentang video tadi yang kita sudah simak bersama-sama? Tidak ada, sudah cukup jelas. Ya, silakan dikerja. Nanti kita akan presentasikan kita kelompok di depan, dan waktu diskusi saya berikan waktu 20 menit. Ya, ya, oke. Silakan dikerja. Ya, oke, anak-anakku, sudah 20 menit Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan tentang bagaimana kita mengelola sampah untuk menjadi pupuk. Ya, jadi saya rasa sudah siap semua masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya beri kesempatan pada kelompok Immanuel. Kita beri tepuk tangan. Kami melakukan diskusi dan hasil diskusi kami sepakat mengambil sampah organik yang akan diolah. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kompos ini adalah sampah organik, yaitu daun-daun kering. Empat bahan kimia, gula, dan air. Sedangkan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kompos ini yaitu ember kecil, sarung tangan, dan bak kompos. Cara yang pertama yaitu pisahkan sampah yang dicacah Supaya pupuk itu atau kompos itu bisa cepat membusuk dan sekitaran waktu yang untuk menghasilkan kompos yang bisa dikatakan berhasil untuk dilakukan bukan terhadap lingkungan, itu biasa ditunggu waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Immanuel. Sekian presentasi kami. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Shalom. Shalom. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok eklesia sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ya, selanjutnya kita akan menyimpulkan aktivitas pertama kita dan aktivitas kedua kita secara bersama-sama ya. Mari kita mulai. Melalui kegiatan observasi lingkungan sekolah, siswa dapat mengidentifikasi potensi sampah organik yang dapat didaur ulang menjadi kompos. Dan ini menjadi langkah awal dalam mengedukasi masyarakat sekolah untuk mengurangi sampah dan mulai berpikir-pikirkan tentang menjaga keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adakah materi kita yang dirasa sulit hari ini? Atau ada yang kamu rasakan dalam materi ini? Perasaannya bagaimana? Senang? Senang? Iya, menambah wawasan bahwa sampah rupanya ketika didaur ulang, dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan suatu hasil yang lebih bagus lagi ya.
untuk tanaman orang-orang tua kita di kebun, di sawah. Ya, jadi itu materi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada saat ini tentang P5, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, kemudian nanti ditutup dengan doa penutup pelajaran. Siapa yang siap? Ya, silakan. Puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak nyanyikan nama-Mu. Kembali kami datang tulus dengan menghadap Tuhan, seraya mengucap syukur segala kebaikan dan kasih setiap kami akan kembali melanjutkan pembelajaran kami dan berkati kami semua agar kami boleh melanjutkan pembelajaran kami dengan baik. Berkati pula Bapak Guru kami yang telah memaparkan materi pada saat ini, dengan berkati berikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang, dan Tuhan memberkati puji dan kemuliaan yang menjadi dalam dalam Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Buat materi kita hari ini berakhir sudah, dan Bapak ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian semua dalam materi P5 hari ini. Ya. Selamat siang.